Bu Marta dan anak-anak sekalian. Hari ini kita akan melakukan kegiatan field trip. Hari ini kegiatan kita berkaitan dengan tema 7, subtema 3 tentang merawat tanaman sekitarku. Oleh karena itu, kita akan ajak kalian berkeliling ke Kota Madiun. Tapi jangan lupa protokol kesehatannya, pakai masker. Jangan lupa sudah bawa ini juga, hand sanitizer. Jangan lupa ya. Yuk, ikuti kami. Berangkat ya. Apa ya ini? Kok rindang banget? Iya Bu Marta, betul sekali. Yuk, ini. Apa kita tanya-tanya ke dalam aja ya? Emang ini tempat apa? Perhutani Forestry Institute. Ya betul, tapi saya juga nggak tahu Bu Marta. Gimana kalau kita tanya-tanya ke dalam? Ayo kita tanya-tanya. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, Mbak? Permisi Pak, selamat pagi. Kami dari SDK Santo Bernardus. Pak, kami mau bertanya, ini tempat apa ya? Sini Pusdikbang Perhutani, Bu. Di Madiun tempatnya. Oh iya. Boleh kami tanya-tanya untuk masuk ke dalam, Pak? Boleh nanti saya arahkan ke bagian humasnya, nanti saya arahkan sana. Mau masuk dulu dicek protokol kesehatan. Oh, dulu, baik, Pak. demi kesehatan. Terima kasih. Oke, Mbak. Ini ada tamu dari SDK Santo Bernardus mau ke arah. Oh ya, silakan suruh masuk aja. Oh iya. Silakan, Bu. Ya, silakan duduk dulu. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Selamat pagi Ibu. Kami dari SDK Santo Bernardus. Tadi kami sudah masuk kantor ini, tapi kami belum tahu ini kantor apa dan dengan Ibu siapa. Saya namanya Nur Eka dari bagian SDM umum di bagian Pusat Pendidikan Perhutani. Ya. Jadi di sini kantor perhutani bagian pendidikan. Jadi kan di setiap BUMN itu ada kayak pusat pelatihannya. Nah, Pusdik ini merupakan pusat pendidikan yang di bawahnya perhutani. Jadi kalau di Madiun hanya satu yang di sini. Terus di sini juga ada beberapa pendidikan yang temanya alam, karena kan kita memang mengurusi hutan. Jadi di pusat pendidikan ini ada beberapa yang ditemakan dengan sesuai dengan kebutuhan kita. Ibu, di sini kan tadi dijelaskan pendidikan tentang alam, tentang hutan. Nah, kami mau bertanya pendidikan seperti apa yang ada di sini? Karena kami tadi masuk itu ada namanya Perhutani Forestry Institute ya Bu ya. Jadi kalau di sini karena kita kan skupnya untuk pendidikan kehutanan, tapi khususnya untuk pegawai-pegawainya. Tapi misal pun mau orang lain ikut di sini juga nggak apa-apa. Kayak misal dari SDK Santo Bernardus ini pengen mengenal lebih dalam mengenai alam, itu kita bisa ikut belajar bersama Pak, seperti mengenal nama-nama pohon, jenis pohon, dan
seluk-beluknya kita bisa. Mari kalau misalnya mau sekalian lihat-lihat juga bisa. Enak ya Bu, kita jalan-jalan banyak tanaman. Oh, seger. Pas banget sama masker kita loh. Oh iya, maskerku. Ini bunga-bunga. Ini punyaku punya bunga anggrek. Kok pas ya? Terus berarti nanti tanya-tanya sama Bu Eka. Soalnya ini kan kita belajarnya tentang tanaman di sekitarku. Nanti supaya anak-anak bisa belajar juga. Ya meskipun kita belajarnya masih di rumah ya Bu ya. Meskipun anak nggak bisa ikut tapi tetap bisa belajar. Kita ajak jalan-jalan aja. Ayo, Bu Elia, tunggu. I don't wanna be the lover in your arms. I don't wanna be the one to keep you from home. I don't wanna be the crooked person in your heart. I don't wanna stop, but I don't wanna stop. Part-time. Kita sampai di konservasi burung dan forest cafe, jadi ini jadi satu lingkupnya, tapi masih di dalam lingkup Pusdik Perhutani gitu. Di sini waktu tahun 2019 Januari diresmikan oleh Pak Wali Kota sebagai konservasi burung, terutama burung belati. Nanti kita juga bisa lihat burung-burung apa saja yang dikonservasi di sini, bisa dilihat di forest cafe. Terus selanjutnya kita ke pembibitannya dulu, mari. Oke, kita sampai di tempat pembibitannya. Jadi di sini ada pohon bibit jati, terus yang itu gemelina, yang ini mahoni, di sebelah sana ada durian. Gitu, Bu. Lalu kalau pembibitannya dari apa dulu Bu? Jadi sebelum sampai seperti ini, kita dari biji. Dari biji. Iya, dari biji. Lalu ditanam di media semai, nanti ditunggu sampai dia benar-benar muncul tunas. Diperlakukan juga, maksudnya perlakuan ini kayak disiram, dikasih nutrisi. Nah, nutrisinya kita itu dari kompos, itu komposnya. Komposnya kita buat sendiri, jadi enggak kita beli jadi itu enggak gitu. Jadi untuk merawat tanaman yang sedang akan tumbuh ini kita juga perlu disiram, lalu diberi pupuk ya Bu ya. Betul. Lalu terus disinari juga. Perlu sinar matahari juga supaya mereka tumbuh subur. Iya, seperti Setelah sekarang. itu mereka akan dibawa kemana Bu? Setelah itu kalau misalnya sudah mencukupi, kan biasanya kalau jati itu sekitar 30 cm. Itu sudah siap untuk ditanam. Ditanam baik di hutan ataupun di area-area yang untuk konservasi lainnya, ataupun mau dibuat perkebunan juga bisa gitu. Jadi nanti setelah ini akan dibawa ke tempat lain untuk ditanam kembali ya Bu ya. Jadi ini bisa kita tanam sendiri untuk kebutuhan kita atau dijual. Biasanya di Forest Cafe juga kita menyediakan bibit seperti ini untuk dijual. Jadi di Forest Cafe kami menyediakan bibit untuk dijual belikan. Baik. Anak-anak, tanaman di sekitar kita sangat berguna. Tanaman menghasilkan oksigen yang bisa kita hirup. Ada beberapa cara merawat tanaman yang baik. Tadi Bu Eka sudah menyampaikan bagaimana cara merawat tanaman yang baik. Coba tuliskan di buku tematik kalian cara merawat tanaman. Tuliskan seperti yang Bu Eka sampaikan. Perhatikan dengan baik-baik ya. Saran tahun untuk sebuah pohon, kita bisa mengetahui bahwa pohon itu berusia berapa. Kita bisa lihat dari lingkaran-lingkaran yang ada di belahnya pohon tersebut. Kalau misalnya pohon itu dibelah secara melintang seperti ini, dia akan kelihatan garis-garis bulat-bulat itu
kita bisa nandain dari tahun pertama dia ditanam sampai dengan tahun terakhir dia ditebang. Kayak seperti ini ditanamnya tahun 1943 dan terakhir dia ditebang 2019. Nah, di setiap lingkaran tahun ini kita sengaja dibuat untuk mengingat tahun-tahun sejarah seperti misalnya G30 SPKI, terus penandatanganan perjanjian-perjanjian, dan mungkin juga ada semisal kayak presiden pertama itu meninggalnya tahun berapa, terus presiden selanjutnya dilantiknya tahun berapa. Di sini semua ada, kita bisa lihat dan kita bisa hitung juga kalau mau dari lingkaran pertama sampai dengan tahun yang kita inginkan gitu. Ini Bu, di sini saya lihat ada tahun 1943, 2009, 148, 1966. Apakah di sekitar perhutani atau mungkin daerah-daerah konservasinya itu masih ada tanaman-tanaman jati yang tahunnya tahun yang saya sebutkan tadi? Kemungkinan sekarang sudah sedikit ya, ada tapi hanya sedikit, dan tidak semua ada di misal di Madiun saja, ada beberapa di daerah lain gitu. Tapi yang kita ambil di sini untuk sampling ini yang kita ambil di daerah Jawa Timur, di Madiun tepatnya. Anak-anak, tadi kalian sudah melihat aneka macam tumbuhan. Ada banyak sekali tumbuhan, pohon-pohon di tempat ini. Kalian juga sudah melihat ada yang besar, ada yang tinggi, ada juga yang pendek. Anak-anak perhatikan aneka macam pohon yang ada di tempat ini. Dari pohon-pohon itu, kita bisa membuat sebuah hasil karya. Kita bisa membuatnya dari kertas. Namanya adalah pohon tiruan 3 dimensi. Mengapa dikatakan 3 dimensi? Karena kita bisa melihat bentuk pohon tiruan ini dari berbagai macam sisi. Nanti kita akan membuat. Anak-anak bisa menyiapkan bahan-bahannya di rumah, yaitu kertas karton atau bisa juga kertas yang tebal. Jika kalian tidak memiliki kertas karton, kalian juga bisa menggunakan kertas lipat. Kita juga perlu mempersiapkan lem, gunting, dan juga pensil. Pensil akan kita gunakan untuk membuat pola. Setelah kita buat polanya, kita akan mengguntingnya menggunakan beberapa bagian kertas. Kita akan membutuhkan sekitar 4 kertas. Anak-anak bisa memilih bentuknya sendiri ya, ingin bentuk pohon yang seperti apa. Silahkan dibuat polanya yang baik, yang sesuai dengan kreasi kalian. Wah, tanamannya bagus sekali ya, dan udaranya sejuk sekali. Iya benar Bu Marta. Jadi di sini sejuk karena banyak sekali tanaman, ada pohon. Jadi kita di sini ya sangat nyaman sekali. Iya, betul sekali Bu El. Wah, ini bukan tanaman pohon kayaknya ya. Ini tanaman hias seperti di rumah. Wah, bagus sekali ya, warnanya indah. Ini termasuk pohon apa ya? Oh, sepertinya ini termasuk perdu. Wah, bagus ya di sini. Indah, tidak cuma segar, tapi juga indah. Anak-anak, tadi jika kalian perhatikan, Bu Elia, Bu Marta, maupun Bu Diana menyampaikan beberapa ungkapan pujian. Coba kalian cari ungkapan pujian apa saja yang Ibu sampaikan. Silakan tulis di buku tematik kalian ungkapan-ungkapan pujian yang kalian temukan. Tulislah dengan tulisan yang rapi. Bu, tadi kan kita masuk dari sana itu kelihatan sekali kalau pohonnya itu banyak. Nah, tanaman-tanaman di sini juga banyak sekali. Kira-kira berapa sih Bu jumlahnya tanaman yang ada di sini? Kalau tanaman di sini ada sekitar mungkin
1000, tapi ya bisa kurang lebih bisa lebih gitu. Kurang lebih 1000 Iya. jenis tanaman. Iya. Oh. Kalau yang di seluruhnya Pusdik, tapi kalau di daerah sini mungkin hanya 300 atau 200-an. Jadi ada sekitar 300 jenis tanaman yang ada di Forest Cafe. Tapi kalau sampai sana tadi ya Bu ya, di kantor sana sampai 1000, hampir 1000. Lalu jenis-jenis tanaman apa saja yang ada di sekitar ini? Ada banyak, kayak misalnya nama pohon-pohonnya kayak yang di sini. Ini kita bisa lihat, ini ada pohon kepuh. Kita juga bisa scan lewat HP. Kalau misal ingin tahu. Teman-teman, ini ada teknologi baru. Kalau kalian pengen tahu ini pohon apa sih, tanaman apa, nah di sini itu ada barcode ya Bu ya. Iya, di sini. barcode. Jadi kita bisa pakai HP, bisa di-scan, nanti muncul itu informasinya di situ, ada namanya dan lain-lain. Ya, sekarang coba ya, kita akan mencoba. Kalian mungkin punya HP ya, pinjam mama atau papa. Nah, di sini ibu akan mencoba melihat memakai barcode yang ada di HP ibu. Ya. Nah, ini tinggal ditaruh di sini ya Bu ya. Iya. Nah, lalu ini kita tinggal klik di Iya. sini. Wah, ini ternyata adalah tanaman kepuh, sama seperti yang ada di sini. Nih, ada kepuh. Nah, hasilnya itu. Lalu di sini ada nama-nama daerah. Masing-masing daerah mempunyai nama untuk tanaman kepuh ini ya Bu ya. Iya, sendiri-sendiri. Sendiri. Ada dari Batak, Sunda, Jawa, Madura, dan lain-lain. Terus kita bisa lihat juga ciri-cirinya di morfologi ini. Ini adalah ciri-ciri dari tanaman ini. Kita bisa lihat di atas tinggi banget. Oh, ini kalau sudah tinggi seperti ini. Agak susah ya Bu. Kita paling bisa mengenalinya dari kulit pohon kalau sudah terlalu tinggi, terus dari buahnya yang jatuh gitu. Jadi kalau ini semakin tinggi ini kira-kira berapa meter Bu ini? Bisa sampai 20 meter. Sampai 20 meter. Iya. Kalau yang sudah besar sampai 20 meter. Nah, ada lagi mungkin ya Bu ya di Forest Cafe ini? Iya, ada ini di sebelah sini. Ya, ini adalah pohon yang besar ini. Iya. Ini pohon mahoni Afrika. Ini di barcode-nya juga ada, kita bisa lihat. Kalian bisa lihat untuk pohon mahoni ini yang besar itu. Nah, pohonnya menjulang tinggi. Kira-kira sampai berapa meter Bu tingginya? Dia bisa sampai 25 atau 30 meter kalau di hutan yang rimba, maksudnya bukan ditanam di seperti ini gitu. Paling kalau di seperti ini dia karena berebut nutrisi dengan pohon sekitarnya nggak bisa terlalu tinggi juga. Baik. Anak-anak, di tempat ini banyak sekali tumbuh-tumbuhan, banyak sekali jenisnya juga. Di sini ada sekitar ratusan, bahkan sampai ribuan jenis tanaman. Sekarang coba perhatikan baik-baik dan coba hitunglah. Di Forest Cafe ini terdapat 123 jenis tanaman perdu. 123 jenis tanaman perdu. Di sini juga ada 231 tanaman berbatang keras. 231 tanaman berbatang keras. Berapa jumlah dari dua jenis tanaman tersebut? Selanjutnya, tadi Ibu menemukan terdapat 114 buah benih jati. 114 buah jenis benih jati. Ada juga 100 buah benih durian. Kemudian terdapat 141 benih mahoni. Berapa jumlah semua benih yang terdapat di tempat ini? Anak-anak, sekarang pertanyaan terakhir. Tadi Ibu juga sudah diajak berkeliling dan menghitung beberapa tanaman. Tadi Ibu menghitung ada
71 pohon mahoni Afrika. 71 pohon mahoni Afrika. Kemudian tadi juga terdapat 23 pohon kepuh. Terdapat 23 pohon kepuh. Berapa jumlah dari kedua pohon tersebut? Anak-anak, tuliskan hasil yang kalian hitung tadi di buku tematik kalian. Tuliskan dengan cara mengerjakannya ya, tidak hanya langsung jawaban, tetapi tuliskan caranya dan hasilnya dengan baik. Selamat belajar anak-anak, semoga hari ini dapat belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu yang baru. Ibu, terima kasih banyak sudah mengajak kami jalan-jalan, sudah mengajak anak-anak semua melihat sekitar perhutani. Kita sudah tadi melihat ya, perhutani itu apa. Kemudian juga Ibu sudah mengajak kita jalan-jalan melihat berbagai macam pohon, ada bibit juga. Dan tadi juga ada, kita tidak melihat, tetapi kita mendengar, ada juga burung tadi ya. Nah, kami mengucapkan terima kasih ya setulus-tulusnya kepada Ibu dan juga dengan segenap staf di Pusdik Perhutani ini. Terima kasih sudah membantu kami dan mengajak kami untuk belajar. Mungkin Ibu ada pesan-pesan untuk anak-anak di rumah tentang tanaman atau tentang bagaimana merawat tumbuhan. Iya, terima kasih. Kami juga berterima kasih sekali bahwa SDK Santo Bernardus mau ke sini untuk belajar, mengenal dan mungkin mencintai tanaman, karena kan bagaimanapun kita semua juga membutuhkan yang namanya tanaman karena dia mengeluarkan oksigen itu untuk kita hirup dan agar kita juga bisa sehat. Mungkin teman-teman dan adik-adik di rumah bisa kalau misalnya punya tanaman, misal pun itu hanya bunga ataupun tanaman seperti sayur yang ada di rumah, ditanam di sekitaran rumah, itu bisa dirawat dengan cara disiram, dikasih pupuk setiap hari, terus diberi sinar matahari, ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari seperti itu, supaya tanaman itu juga bisa berguna buat kita. Kalau sayuran kan bisa kita makan, buah-buahan juga seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Sampai jumpa Dadah. anak-anak. Selamat belajar.